وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama selalu menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bisa sama-sama menghadiri kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini di giliran pada besar ibu, tapi mudah-mudahan kita boleh ada ibadah kesempatan pagi hari ini. Tapi saya juga ingin kemudian hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita pada dasarnya menggunakan kita ini adalah menjadi seorang pemimpin yang baik, baik laki perempuan, pokoknya menjadi manusia pasti kita adalah seorang pemimpin atau seorang khalifah. Ini jahil fil ardi khalifah. Dalam surat Al-Baqarah bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Berbicara tentang khalifah, yaitu berbicara tentang pemimpin. Jadi pada hakikatnya kita semua ini yang diciptakan Allah adalah sebagai pemimpin di muka bumi, baik laki ataupun perempuan. Ini adalah harus bisa bertanggung jawab. Sehingga saya memberikan judul topiknya pada hari ini adalah 5 kebiasaan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Apa itu 5 kebiasaan yang harus terletak dalam benak kita? Apa yang harus kita lakukan setiap hari? Ini ada 5. Yang pertama adalah kita sebagai seorang pemimpin paling tidak yang pertama harus bisa manage. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bisa melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita harus punya prioritas mana yang harus kita pilih pada hari itu, apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memberdayakan potensi atau kemampuan kita yang ada di dalam kekayaan kita. Dan yang kelima adalah kegiatan atau sikap yang kita lakukan itu memberikan efek dan menjadi efek yang positif. Nah, 5 hal inilah yang seharusnya kita lakukan setiap hari, yang harus kita manage, karena arti daripada sebuah
Kompetensi sebagai seorang pemimpin, kalau kita ambil definisi dari beberapa ahli, seorang pemimpin itu harus bisa memanage, yang kita singkat dengan istilah WOAC, WOAC. Kita ambil istilah WOAC. P yang pertama adalah planning. Jadi kita harus bisa merencanakan. Jadi sebagai orang muslim, paling tidak kita harus bisa merencanakan hari ini mau ngapain. Apa sih yang pertama kali kita pegang? Apa yang pertama kali kita lakukan? Itu yang dalam waktu 24 jam itu kita melakukan apa? Apa yang pertama kali kita pegang pagi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat. Jadi waktu yang 24 jam ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Apalagi yang waktunya banyak. Di teman-teman yang pensiun kan waktunya banyak banget. Sehingga bingung apa yang harus dilakukan. Kalau kita bekerja sudah tertata apa-apa yang harus dilakukan. Tapi dikala kita banyak waktu luang seperti hari ini pun, kita mau ngapain? Nah, sehingga waktu yang banyak ini tidak terbuang dengan percuma, maka kita paling tidak harus punya rencana. Harus. Kalau tidak direncanakan, jelas akan sia-sia. Kita ada pepatah mengatakan, kalau menurut orang Arab, waktu itu ibaratnya pedang. Jadi saking tajamnya tubuh pedang, maka mudah memotong kanan atau kepala. Itu saking cepat. Kalau orang yang bisa bilang, hanya semangat, waktu adalah uang. Jadi setiap detik itu dengan uang. Artinya bahwa waktu itu sangat bernilai, sangat berharga, dan ini tidak akan terulang kembali. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, ya ingatkan kembali sesungguhnya manusia dalam posisi yang buruk. Walau asal innal insana lafi khusr. Nah, Allah berjanji dengan waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam posisi rugi. Jadi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam, orang di sana bisa sampai hafal Quran, sampai bisa melaksanakan bagaimana menerjemahkan, sampai bisa ibadah dari mulai duha sampai dengan 5 waktu, sampai rawatib, sampai tahajud. Ada yang sholat korban, ada yang hazard, belum beramal dalam kegiatan sehari-hari. Begitu padat aktivitas yang dilakukan. Jadi waktu yang 24 jam ini benar-benar bagaimana efektif bisa melakukan kegiatan-kegiatan, paling tidak sebagai hamba Allah bisa tercatat benar-benar menjadi orang-orang yang tidak merugi. Yang mana itu? Illal ladzina orang yang menjaga keimanan. Bagaimana selalu meningkat, bagaimana selalu bergerak linear, lurus. Jadi bukan fluktuasi naik dan turun, tapi bagaimana keimanan kita terus kita update, diperbarui terus. Nah, inilah yang tentu saja tidak mudah.
Makanya kenapa kita pentingnya punya teman-teman yang muslim, teman-teman yang rajin beribadah, teman-teman yang selalu ingat kepada Allah. Disitulah manfaatnya kita punya teman, punya lingkungan, punya keluarga yang selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Lilladzina amanu wa aqimus sholihati wa tawassaw bil haqq. Selalu mengajak ya, dengan tekun dan sabar. Artinya apa? Terus menerus sholat jam segini, sholat lagi. Kalau yang nggak sabar bagaimana? Bosan. Bentar lagi ngaji, terus begitu. Kalau ini tidak dengan iman, ya tentu saja dia akan sabar. Kalau tidak dengan iman, ya tentu bosan. Seakan-akan monoton seperti ini. Disinilah kita harus bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas baca Quran kita, kualitas pemahaman Al-Quran kita, kualitas bagaimana kita beramal soleh. Nah ini kita lakukan dengan kegiatan habis ini apa. Jadi benar-benar kita waktu itu bisa dioptimalkan dengan baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya memang tidak mudah, cara gampang Bapak. Tapi di sini persoalan Allah meminta kita awal ini yang kita bagaimana untuk berjalan hidup ini mau apa, kedua apa, ketiga apa, sampai ke kehidupan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita sebagai seorang pemimpin punya orientasi apa itu? Yang terbaik. Bagaimana harus ada di dalam pikiran kita, mana yang harus kita lakukan untuk menjadi yang terbaik. Coba apa ada merek motor Yamaha, Honda minta nomor 2? Tidak ada. Semua pengen ABC minta nomor 1, Yamaha minta nomor 1, Honda juga minta nomor 1. Tidak ada nomor 2. Bagaimana kalau itu kita terapkan dalam ibadah kita? Pernah nggak kita melakukan sholat kita nomor 1? Pernah nggak kita misalnya baca Quran kita nomor 1? Hafalan kita nomor 1? Atau sedekah kita nih pagi ini, subuh ini adalah sedekah yang terbaik nomor 1? Atau tahajud malam tadi ini adalah tahajud yang terbaik nomor 1 lagi? Yang harus terus diupdate bagaimana amal-amal soleh itu menjadi yang terbaik. Bapak dan Ibu, inilah kenapa kita harus melabur ini, Bapak. Tolak menuntut ilmu, tolak ilmu itu atau menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita tidak menuntut ilmu, jelas kita tidak akan bisa mengakui. Kita dengarkan YouTube Adi Hidayah, kita dengarkan YouTube-nya Bahasa Lama, kita dengarkan musbah, kita dengarkan dari kiai yang lain. Itu dalam rangka mengakui bagaimana memperbarui sholat kita benar-benar menjadi sholat yang khusyuk. Gimana? Bagaimana bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan Al-Quran yang terbaik? Bagaimana sedekah kita menjadi sedekah yang terbaik? Nah ini yang perlu kita update. Apakah sedekah kita ini ikhlas atau tidak? Atau perbuatan sholat kita ini riya atau tidak? Terus Bapak Ibu kita sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi yang terbaik.
Wali Allah itu terkenal di langit, bukan di bumi Bapak Ibu. Terkenalnya di langit. Ada sahabat Nabi Uwais, orang yang laki-laki miskin, punya rumah dulu, pekerjaannya cuma tukang rambut, diremehkan sama kanan kiri Bapak Ibu, diremehkan. Tapi di langit dikenal Bapak, di langit terkenal Uwais, sahabatnya yang ceritanya itu menggendong ibunya dari Irak sampai ke Mekah. Latihannya dia membungkuk sapi, dikatai orang gila, dia karena ngaku nggak kuat, dari rumah diketawain belum sapi. Kalau udah beli sapi kecil itu digendong pulang sampai sapinya besar. Niatnya apa Bapak? Buat gendong ibunya naik haji, karena nggak mampu bayar haji. Nah itu perjuangan bagaimana seorang anak pengen beribadah pada ibunya. Wah, dikatain gila Bapak Ibu. Nah inilah, karena ingin berbuat yang terbaik Bapak Ibu, pengen berbuat terbaik, tapi apa daya kemampuan tak ada. Nah yang ketiga, kita harus prioritaskan Bapak Ibu yang ada terpikir dalam diri kita. Ya ini memang situasi dan kondisi. Ada kondisinya hari ini kita lagi banyak undangan, hari ini banyak yang kegiatan, hari ini banyak yang harus ditengok karena sakit dan sebagainya. Itu yang darurat, artinya kondisi itu. Tapi yang biasa, yang rutin, itu mana yang harus diprioritaskan? Di antara kegiatan kita sehari-hari, yang bekerja mana yang diprioritaskan? Yang sudah pensiun mana yang harus diprioritaskan? Ini ada urutannya Pak. Mana yang harus didahulukan? Sehingga kita bisa mengurutkan mana yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah inilah namanya pemimpin, harus bisa menyusun, menata mana yang harus didahului. Dan yang keempat adalah memberdayakan bagaimana potensi yang ada di sini. Sekarang kita punya apa? Rumah itu harus dimanage. Kita punya apa? Lahan tanah, dia harus bagaimana berbuatnya? Orang gara-gara tampak aja jadi masalah, dihisapnya itu masalah tampak ini. Bagaimana kalau kita mempunyai harta di sono tanah, gimana ngurusnya Bapak? Bapak Ibu yang dimuliakan, potensinya harus digerakkan. Bagaimana? Tenaga kita, waktu kita, bagaimana dengan anak istri kita, ini bagaimana kita gerakkan sehingga kita punya potensi bisa benar-benar melakukan ibadah, melakukan kerja bakti, kita melakukan sukarela, melakukan kegiatan sosial, ini menjadi yang terbaik dengan menggunakan potensi apapun yang kita miliki. Oh nggak punya duit, ya pakai apa? Tenaga. Nggak punya tenaga, ya pakai pikiran. Ya, nggak punya pikir, ya pakai ilmu. Ya, artinya apa? Sumbang pemikiran dengan pengetahuannya, dengan ilmu. Ya, bagaimana kita punya jawab? Ya udah laku untuk bisa bekerja membantu yang ada di sekitar. Nah, pemberdayaan ini harus dikerjakan Bapak dalam rangka apa? Mendukung ibadah kita, mendukung amal soleh kita, mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita
kalau kita berhasil menentukan sholat tepat waktu, apa efeknya? Kita bisa evaluasi efeknya. Kalau kita bisa sholat tahajud, apa efeknya? Kalau hari ini kita sholat, besok sholat, nggak ada efeknya buat lingkungan kita, berarti ada masalah dengan sholat kita. Kalau kita sudah sedekah, terus sedekah berjalan, tiap hari kita sedekah subuh, tapi nggak ada efeknya, berarti sedekah kita karena apa niatnya? Ada nggak perubahan yang efek positif yang bisa menggerakkan kita menjadi lebih baik? Nah, inilah Bapak Ibu, 5 kebiasaan ini yang harus terletak di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus bisa menurunkan waktu kita. Yang kedua, kita harus bisa mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus terbaik apa yang kita lakukan, apa potensi yang harus kita kumpulkan untuk mendukung aktivitas kita. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan itu bisa menggerakkan efek positif dari apa yang kita lakukan, sehingga kita melakukan sholat contohnya, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata sholat itu kok bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu bukan hanya takbir, kemudian rukuk, sujud, tapi ternyata sholat itu hikmahnya apa? Bisa menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Nah, itu efek. Nah, apakah aktivitas yang kita lakukan itu menimbulkan efek atau tidak? Berarti kita harus upgrade kembali. Mari kita sama-sama telah memenuhi fardhu al muslim wal muslim. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa sama-sama kita untuk bisa belajar. Jangan tinggalkan takdir. Gak puas di sini, cari di luar. Gak puas cari di luar, cari bukunya, cari artinya, sehingga terus kita mengupdate dengan baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu, dan kita terus meningkatkan kualitas kita menjadi muslim yang benar-benar yang terbaik. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah biar sebentar lagi saudara kita yaitu Pak Haji Salihuddin hari ini tidak bisa mengisi acara karena sedang kesibukan, yaitu mengadakan pernikahan putrinya. Alhamdulillah hari ini akan dilangsungkan pernikahan jam 7, dan kemudian juga kita mungkin sama-sama kita barangkali Bapak Ibu sehingga bisa mengisi. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran ya, kemudahan buat saudara kita Pak Haji Salihuddin, dan juga menjadi menjadi keluarga yang satu dengan Allah dan Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, kalau kita ya suara Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan ni'am wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi wa rizquk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan min jami'il ahwal wa ta'dila li jami'il hajat wa tuqillu bihi jami'il syai'in wa tarfa'una biha indaka 'ala wa tuballighuna bi'aswa wa yakfika bi khairin fi hayati wa al-bahr wa
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا كما ربياني صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحي منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم. ربنا لا تحرمنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى على سيدنا محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.